Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi kontes kekuatan sejak awal. Saat Salanche Douluo melihat usia Dai Mubai dan Ning Rongrong, dia awalnya merasa sedikit menghina. Bahkan ketika Dai Mubai merilis avatar macan putih, mengungkapkan cincin ketujuh, pikirannya tidak berubah. Lagi pula, jarak antara judul Douluo dan Spirit Sage benar-benar terlalu lebar. Tetapi ketika mereka benar-benar bertabrakan, dia mengetahui bahwa kedua anak muda ini tidak semudah yang dia bayangkan. Serangan Dai Mubai berjalan lancar, dan dia juga sama-sama merasakan penghinaan Salanche Douluo untuknya, tetapi dia menjadi bahagia daripada marah. Saat dia mendarat, cakar depannya dengan keras menghantam platform pilar suci Lancelaut sekali, mendorong tubuhnya yang besar sekali lagi ke udara, menyerang ke arah Salanche Douluo seperti sambaran petir. Kali ini cakar harimaunya berkumpul di dadanya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan bersama dengan serangannya, beberapa puluh meter di atasnya, meteor putih yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, terfokus pada Salanche Douluo. Itu adalah hujan meteor macan putih. Tujuannya sangat sederhana, tidak memberi Salanche Douluo waktu untuk mengatur napas. Dia akan memanfaatkan sedikit inisiatif yang dia miliki di awal untuk menekan lawan dengan paksa sampai dia menang. Ini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaiknya saat ini. Kemampuan terkuat avatar harimau putih Dai Mubai tidak diragukan lagi adalah jarak dekat. Tetapi sejumlah kecil kemampuan serangannya juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Terutama dengan dukungan Ning Rongrong, kekuatannya dapat ditampilkan secara maksimal. Pada saat yang sama ketika hujan meteor macan putih muncul, garis cahaya penguat lain mencapainya, kemampuan roh ketiga Ning Rongrong, dorongan kekuatan roh. Meskipun ini hanya kemampuan roh ketiga, masing-masing kemampuan roh Ning Rongrong meningkat 80%. Sebagai roh pendukung nomor 1 di dunia, Pagoda Ubin 9 Harta Karun adalah keberadaan yang sangat tidak normal. Bagus, Salanche Douluo berteriak, punggungnya menempel pada pilar suci Lancelaut, tidak dapat mundur. Melihat Dai Mubai berubah menjadi harimau putih menyerangnya dari segala arah dengan hujan meteor di udara, dia mencengkeram tombak di kedua tangannya, tiba-tiba menancapkannya ke tanah di depannya. Segera setelah itu, cincin roh ketujuhnya menyala dengan cahaya. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi cairan emas yang menyatu menjadi tombak itu. Ini adalah keadaan yang belum pernah dilihat Dai Mubai, bahkan Tang San belum pernah melihatnya. Tubuh Master Roh menyatu dengan roh alat, ini adalah penyatuan sejati antara manusia dan tombak. Karena keuntungan dari serangan pertama, tepat sebelum tubuh Salanche Douluo bergabung menjadi tombak, Dai Mubai sudah menerjang. Cakar harimau menyerang dari dadanya, suara nyaring yang menusuk telinga meletus, terus-menerus menyerang percikan yang tak terhitung jumlahnya dari si Salanche itu. Hujan meteor macan putih di udara juga tepat mengenai tombak. Namun, anehnya, tidak peduli seberapa keras serangan Dai Mubai, semua serangannya sepertinya jatuh pada logam yang tidak bisa dihancurkan. Terlepas dari percikan terbang itu, pada dasarnya sepertinya tidak ada serangan yang mengenai Salanche Douluo. Hujan meteor macan putih juga sepertinya hanya memercikan cahaya putih pada tombak, tanpa rasa hasil yang tepat muncul. Apa yang sedang terjadi di sini? Mubai, hati-hati. Dari samping terdengar teriakan keras. Dari suaranya, itu adalah Tang San. Ketika Salanche Douluo berubah menjadi avatar rohani itu, Tang San telah membuka matanya. Meskipun dia berkultivasi, kekuatan spiritualnya telah memindai seluruh laut di dalam laut, dan dia secara alami merasakan keadaan khusus pertempuran Dai Mubai dengan Salanche Douluo. Membantu dalam pertempuran itu tidak mungkin, tetapi peringatan yang diucapkan tidak melanggar aturan. Menemukan sesuatu yang salah, Tang San segera memberikan suara. Dai Mubai dan yang lainnya memiliki kepercayaan yang hampir buta pada Tang San. Tubuh harimau putih raksasa dengan cepat mundur hampir tanpa ragu-ragu. Praktis begitu dia mundur, tombak emas yang tertancap di platform itu tiba-tiba terangkat, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti hujan halus, seperti sinar matahari, mendistribusikan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jejak emas menyebabkan serangkaian ledakan di udara, hampir seketika memenuhi seluruh platform pilar suci Lancelaut dengan cahaya keemasan. Samar-samar, orang bisa melihat cincin cahaya hitam menyebar. Tubuh besar Dai Mubai dengan cepat mundur di depan Ning Rongrong. Dia tidak bisa mundur lebih jauh, karena Ning Rongrong ada di belakangnya. Jika mereka memasuki air, mereka hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bertarung di platform ini, mereka masih memiliki beberapa peluang untuk berhasil. Harimau raksasa itu menganga lebar, cahaya putih melonjak keluar, tidak menyebar, melainkan mengembun menjadi perisai cahaya putih di depan Dai Mubai, menghalangi kekuatan penuh yang meletus dari tombak emas itu.
Setelah menggunakan kemampuan roh selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak berubah sedikit pun? Perisai cahaya ini adalah penggunaan yang cerdik dari gelombang cahaya harimau putih saat berada dalam keadaan avatar harimau putih. Cahaya keemasan menusuk perisai cahaya putih, langsung menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan yang jatuh di danau yang tenang. Dengan terus-menerus memuntahkan White Tiger Light Wave, dan dengan dorongan Ning Rongrong lebih jauh di belakangnya, ini hanya membantunya memblokir ledakan cahaya keemasan itu. Di pantai, ekspresi Tang San menjadi serius. Melalui penyelidikan kekuatan spiritualnya serta penilaiannya sendiri, dia dapat melihat bahwa serangan tadi adalah kemampuan roh ke-8 Sealanche Douluo. Kemampuan roh ke-7-nya membuat tubuhnya menyatu dengan tombak seperti air, dan kemampuan roh ke-8 sepertinya bisa menggunakan tombak itu untuk memblokir sementara serangan musuh, dan bahkan mungkin memantulkan energi dari serangan lawan. Jika Dai Mubai tidak mundur cukup cepat dan dipukul langsung oleh tombak yang meledak itu, hasilnya mungkin sudah diselesaikan. Untuk mendapatkan kembali inisiatif, Sealanche Douluo telah mengungkapkan kekuatannya dalam pertukaran kedua mereka. Avatar roh alat yang sangat kuat. Sebagai murid Grandmaster, Tang San belum pernah mendengar dari Grandmaster bahwa Master Roh Alat dapat menggunakan avatar roh mereka untuk bergabung dengan roh alat mereka. Di dunia Master Roh, Sage Roh Alat dan Master Roh Alat tingkat yang lebih tinggi pada dasarnya jauh lebih sedikit daripada Sage Roh Binatang dan Master Roh Binatang yang lebih tinggi. Mungkinkah kasus khusus ini khusus untuk Master Roh Laut? Tang San tidak berani memastikan, tetapi dia bisa yakin bahwa setelah penyatuan tubuh dan alat, kekuatan Sealanche Douluo ini benar-benar lebih tangguh daripada avatar roh alat biasa. Tanpa tubuh, Dai Mubai telah kehilangan titik serangnya, dan hanya bisa memperlakukan tombak emas lawan sebagai sasarannya. Tapi dilihat dari keadaannya sekarang, tombak emas tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, tetapi juga kekuatan yang tak ada habisnya dalam bentuk avatar roh alat semacam ini. Riak tergagap segera menghilang. Dengan menghindari serangan frontal tombak emas, serta dengan dukungan Ning Rongrong, Dai Mubai mengandalkan White Tiger Light Wave untuk memblokir ramping itu sebagai cahaya keemasan hujan halus. Tombak emas itu sekarang telah melesat ke udara, menyapu melewati platform pilar suci lance laut, jatuh ke laut di dalam laut seolah-olah di luar kendali. Ragu-ragu atas keadaan yang tidak jelas, Dai Mubai tidak segera mengejar. Ning Rongrong membuang sosis pemulihan besar ke dalam rahang harimau putihnya, lalu juga memakannya sendiri. Keduanya secara bersamaan menyesuaikan kondisi kekuatan roh mereka. Tepat pada saat ini, tombak emas menghantam permukaan laut. Tepatnya, itu harus disebut mencambuk permukaan laut. Di tengah retakan eksplosif, layar kristal air dilempar ke atas oleh tombak emas. Tombak itu mencambuk ke samping, dan tetesan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintik cahaya, memotong udara langsung ke Dai Mubai dan Ning Rongrong dengan suara yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, tombak emas berputar sekali di udara, mengarah ke bawah, lalu mendorong ke arah laut di dalam laut. Blokir, jangan biarkan masuk ke air. Suara Tang San bergema sekali lagi. Kali ini bukan lagi teriakan tergesa-gesa. Melalui pengamatan, mereka telah menemukan beberapa petunjuk. Memaksa suaranya menjadi satu garis, suara itu memasuki telinga Dai Mubai. Mendengar peringatan Tang San, Dai Mubai segera mengerti. Serangan dari Sealanche Douluo yang bergabung dengan tombak sebelumnya pasti telah membuatnya sangat lelah. Tetapi sebagai si Douluo, dia pasti bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya di dalam lautan. Mencambuk tetesan ini lebih untuk menghentikannya. Dia tidak punya cukup waktu untuk mempertimbangkan mengapa Sealanche Douluo tidak langsung masuk ke air, dan sebagai gantinya pertama kali meluncurkan serangan untuk menghentikan mereka, kehilangan kesempatan. Tubuhnya yang besar sudah menerjang. Momen ini dengan jelas mengungkapkan kekuatan Dai Mubai. Dia tidak menghindari serangan droplet, menggunakan cakar depannya untuk melindungi matanya. Tubuhnya yang besar dengan paksa menerkam, langsung ke tombak emas itu. Fakta sekali lagi membuktikan dugaan Tang San, saat ujung tombak hendak masuk ke air, tombak itu tiba-tiba berhenti. Ujung tombak bergetar, berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, mengaduk air di bawah, langsung menjadikannya emas. Itu seperti paus yang menghirup, menarik air laut untuk bergabung menjadi tombak. Dan tombak emas itu dengan cepat berkembang dalam prosesnya. Ini adalah domain yang terakumulasi secara internal, dia menelan air laut dan menyerap energinya untuk memperkuat dirinya sendiri. Serang dengan cepat, jangan beri dia kesempatan. Peringatan Tang San bergema sekali lagi, tetapi Dai Mubai sudah menabrak layar air. Awalnya, dia hanya perlu kembali ke bentuk aslinya, dan dengan demikian serangan yang dia butuhkan untuk bertahan akan berkurang banyak. Tapi seperti itu,
Tetesan halus sangat mungkin menyapu melewatinya untuk menyerang Ning Rongrong. Oleh karena itu, Dai Mubai lebih suka bertahan lebih lama, dan juga hanya akan menahan serangan penuh. Pada saat ini, Dai Mubai mengungkapkan karakteristiknya sebagai master roh tipe serangan. Di bawah buff White Tiger Barrier, White Tiger Vajra Transformation, White Tiger Devil God Form, dan White Tiger Avatar, kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Lebih lanjut menambahkan penggemar pertahanan 80% Ning Rongrong, tubuh besar Dai Mubai sekokoh benteng. Peningkatan Nine Treasure Glazed Tile Pagoda proporsional. Semakin kuat subjeknya, semakin besar energi keseluruhannya. Kekuatan pertahanan Dai Mubai secara alami menakutkan. Tetesan air yang mencolok segera menyebabkan ledakan rasa sakit, tetapi Dai Mubai jelas merasa bahwa itu hanya mengenai bulunya. Dia tentu saja tidak akan menerima pukulan seperti itu tanpa membalas. Satu gelombang cahaya harimau putih meludah, berubah menjadi pilar cahaya putih yang menghantam sisi tombak emas. Saalanche Douluo tidak menyangka Dai Mubai benar-benar menjadi pemberani ini, menyerang untuk menghadapi serangannya alih-alih mengikuti akal sehat untuk tetap di tanah dan bertahan dengan kemampuan. Dalam ledakan gelombang cahaya macan putih, penyerapan tombak segera terputus, tombak yang agak lebih besar terbang di udara, jatuh ke kejauhan. Dai Mubai mendengus dingin, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan, menumpahkan lapisan bulu. Itu adalah luka yang dia terima dari tetesan air sebelumnya, tapi itu hanya bulu. Mundur, bertahan, dan serangan balik dari platform pilar suci. Selama tombak itu tidak menyerap air, jangan terburu-buru menyerang. Tang San berkata dengan tenang. Tombak emas itu sekarang terbang sejajar dengan permukaan laut, ujungnya mengarah ke Dai Mubai. Sama seperti dia mengharapkan Dai Mubai untuk mengejar dan menyerang dan bersiap untuk menariknya ke permukaan laut, lalu menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia terkejut menemukan bahwa Dai Mubai tidak menerkam. Meskipun tubuh raksasa itu mencapai air, kaki depannya menyentuh permukaan, dan tubuh raksasa itu tiba-tiba terbalik, mendarat dengan kuat di platform pilar suci lanca laut. Dan pada saat yang sama, kabut terang ilusi menyebar, benar-benar menyelimuti pilar suci. Dai Mubai dan Ning Rongrong segera menghilang dari pandangan Saalanche Douluo. Bahkan dengan kekuatan tangguh Saalanche Douluo, dia tidak bisa menahan perasaan muram atas keadaan saat ini. Seolah-olah penantang ini melihat semua yang dia pikirkan, dan pada dasarnya tidak diterima. Mereka tidak hanya menghentikan kemampuan pengisian dayanya yang kuat, tetapi juga menjaga dengan sangat ketat, tanpa memperlihatkan celah sedikit pun. Membuatnya semakin tak berdaya adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatan dari Sias Lanche Sacred Pillar dalam tantangannya. Platform pilar suci benar-benar berubah menjadi sarang lawan. Benar-benar menyedihkan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa, bahkan jika tidak mungkin bagi Dai Mubai untuk memahaminya, pengamat bermata dingin Tang San setara dengan otak Dai Mubai. Analisis dan kemampuan kontrol medan perangnya pada awalnya kuat, dan sekarang sebagai pengamat yang terpisah, tidak hanya menganalisis situasi, dengan kekuatan spiritualnya bahkan lebih tinggi dari Saalanche Douluo. Bagaimana mungkin Dai Mubai membuat kesalahan? Apa yang sekarang dihadapi Saalanche Douluo dapat dikatakan sebagai otak Tang San ditambah kekuatan bersatu Dai Mubai dan Ning Rongrong. Tombak emas terbang ke kejauhan, dan sekali lagi menyerap air. Dari platform pilar suci lanca laut, seberkas cahaya putih langsung melesat keluar. Dengan kekuatan roh Dai Mubai, ditambah status avatar roh serta dorongan Ning Rongrong, bahkan 100 meter tidak berarti apa-apa. Dia hanya perlu memampatkan gelombang cahaya macan putih untuk menyerang area sekecil mungkin, dan sebagai hasilnya jangkauan serangan akan meningkat secara alami. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk melukai Saalanche Douluo, mempengaruhi kemampuan menyerap airnya bukanlah masalah. Kabut tebal melayang di sekitar platform pilar suci. Sepertinya timbangan kemenangan sudah mulai miring ke arah Dai Mubai dan Ning Rongrong. Bagaimanapun, keduanya memiliki kaki yang tertanam kuat di peron, dan bahkan jika Tang San tidak tahu apa konsumsi kekuatan roh dari bentuk avatar roh Saalanche Douluo, karena itu adalah bentuk avatar roh, itu tidak akan kecil. Setidaknya tidak lebih rendah dari Dai Mubai dan Ning Rongrong. Semakin tinggi level master roh, semakin besar kekuatan avatar roh. Konsumsi roh juga akan meningkat. Dalam keadaan seperti itu, tingkat pemulihan kekuatan roh Saalanche Douluo akan dirugikan saat dia melayang di atas laut di dalam laut. Dai Mubai dan Ning Rongrong akan jauh lebih baik pulih dengan kaki mereka kokoh di tanah. Selain itu, saat diselimuti oleh ruang fantasi Ning Rongrong, bahkan jika mereka berdua sekarang menghapus status avatar roh mereka, Saalanche Douluo tidak akan dapat menemukannya. Ruang fantasi tidak hanya dapat membingungkan musuh ketika mereka diselimuti,
tetapi pada saat yang sama juga memiliki efek mengisolasi dunia luar. Ini adalah kemampuan yang dimiliki sebagian besar domain. Menghususkan diri dalam efek halusinasi, ruang fantasi bahkan lebih kuat dalam hal ini. Saalan Cedoulo jelas juga menemukan poin ini. Tombak emas tidak lagi tergantung di udara. Cahaya berkedip, itu langsung didorong ke laut di dalam laut. Hati Tang San menggigil. Intensitas kekuatan spiritualnya meningkat sekali lagi, dengan cermat menargetkan gerakan tombak emas itu di dalam laut. Saalan Cedoulo pasti tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Jatuh ke laut, dia ingin menggunakan lautan sebagai layar untuk mengembalikan bentuk aslinya dan memulihkan kekuatan roh, atau dia menggunakan beberapa serangan yang digabungkan dengan laut. Meskipun dia pasti tidak bisa menggunakan penyerapan air laut seperti di permukaan, kekuatan Saalan Cedoulo pasti akan meningkat pesat jika dia bergabung dengan laut. Hati-hati, lepaskan avatarnya, selami air di sepanjang tepi kanan platform pilar suci. Suara mendesak Tang San tiba-tiba bergema di telinga Dai Mubai dan Ning Rongrong. Bahkan jika ruang fantasi dapat mengisolasi kekuatan spiritual, itu tidak cukup efektif untuk menghentikan Tang San. Sebagian karena dia sangat akrab dengan kekuatan Ning Rongrong, dan sebagian karena kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan, pada tingkat yang tidak lebih rendah dari Seagot Douluo Bosaisi, dan selanjutnya adalah pemegang domain kembar. Ruang fantasi Ning Rongrong juga merupakan domain yang diinduksi tulang roh daripada domain bawaan, dan secara alami sulit untuk menghentikannya. Pada saat yang sama ketika suara Tang San mencapai mereka, tiba-tiba, di sisi kiri laut di dalam laut, hamparan laut yang luas berubah menjadi emas. Segera setelah itu, tombak emas membawa pilar air raksasa berdiameter 5 meter untuk menembak ke arah langit. Pilar air benar-benar menjadi emas, dan tombak emas yang memacunya semakin bersinar seperti matahari. Di atasnya muncul cincin roh hitam, dan melalui kekuatan spiritualnya, Tang San dengan jelas menemukan bahwa cincin roh ini adalah cincin roh ke-9 Saalan Cedoulo. Melihat ini, Tang San bahkan lebih yakin dengan penilaiannya, dan segera mengirim cepat ke Dai Mubai dan Ning Rongrong. Hong, pilar air emas meledak di udara, jatuh di area yang luas seperti hujan emas. Hujan emas itu tampaknya melayang, tidak terlalu cepat, seolah-olah tidak memiliki kekuatan ofensif. Namun, itu masih menutupi setiap sudut platform pilar suci Lance Laut. Ruang fantasi adalah domain tipe ilusi, dan secara alami tidak dapat menghentikan hujan cahaya ini agar tidak jatuh. Pada saat yang sama ketika hujan emas turun di peron, tombak emas dengan cepat meluas, garis ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul di tombak mengkilap, secara tak terduga identik dengan pola di pilar suci Lance Laut. Gelombang energi yang sangat besar membuat laut di bawah tombak terbelah di tempat yang ditunjuknya. Gelombang energi yang menakutkan bahkan menyebabkan beberapa lusin kilatan petir hitam yang terdistorsi muncul di sekitar tombak. Tanpa ragu, serangan tombak emas itu pasti menghancurkan bumi. Ini adalah kemampuan roh ke-9 yang paling menakutkan, dan alasannya sangat sederhana. Karena kemampuan roh ke-9 ini adalah serangan target tunggal. Ketika gelombang energi yang sangat besar mengembun menjadi satu titik dan meletus, di antara 7 iblis rek, bahkan macan putih neraka yang paling tangguh pasti akan terluka jika mengambilnya, apalagi Dai Mubai dan Ning Rongrong yang sekarang. Namun, setelah secara instan memadatkan semua energinya seperti ini, tombak emas itu masih tidak terdorong keluar, hanya menggantung di udara seolah menunggu sesuatu. Tapi, sinyal yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Awalnya, ketika Saalan Cedoulo baru saja mulai menyerang, Tang San telah melihat melalui tujuannya. Aliran air yang disebabkan Saalan Cedoulo benar-benar tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Alasan mengapa pilar air berubah menjadi emas adalah karena air tersebut diresapi kekuatan spiritual Saalan Cedoulo. Setelah berubah menjadi hujan, setiap tetes menahan kekuatan spiritualnya. Dia benar-benar tidak bisa membuktikan ruang fantasi, jadi dia berpikir untuk menggunakan metode semacam ini. Selama hujan emas ini turun di Dai Mubai dan Ning Rongrong, Saalan Cedoulo akan segera menemukan posisi mereka melalui kekuatan spiritualnya. Kecepatan serangan kemampuan roh ke-9-nya cukup cepat untuk menandingi teleportasi. Menghindarinya tidak mungkin. Kalau tidak, ini tidak akan menjadi serangan target tunggal kemampuan roh ke-9. Namun, Saalan Cedoulo membuat hujan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual jatuh di platform pilar suci, tetapi dia masih tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Informasi yang diberikan oleh kekuatan spiritualnya adalah bahwa platform pilar suci tombak laut benar-benar kosong, tanpa menemukan sedikit pun jejak Dai Mubai dan Ning Rongrong. Tang San mengandalkan penyelidikan kekuatan spiritual tanpa batas dan pengamatan tajam mata setan ungu serta penilaian yang tangguh untuk sepenuhnya memahami pemikiran Saalan Cedoulo.
Saat ini Dai Mubai dan Ningrongrong berada di air di sisi lain dari platform pilar suci. Saat hujan lebat itu jatuh ke laut, tetesannya akan segera berasimilasi dengan air laut, dan Judo Douluo yang lebih kuat tidak dapat merasakan apapun dalam keadaan seperti itu. Benar-benar tidak ada orang di platform pilar suci. Jadi di mana Saalance Douluo bisa mengarahkan serangannya? Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak ada tempat untuk melepaskannya membuat Saalance Douluo merasa ingin meludahkan darah. Faktanya, kekuatan roh yang dibutuhkan untuk menyingkat kemampuan roh ke-9 adalah sosok astronomi. Jika dia tidak melepaskannya, lebih dari setengah energi yang tersimpan akan dikonsumsi. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan roh sebelumnya, dan terlebih lagi menjelma sebagai tombak emas. Ketika dia sepenuhnya menggunakan avatar roh itu sebelumnya, di permukaan mungkin tampak seperti serangan deras Dai Mubai tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tetapi sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh serangan kekerasan Dai Mubai dalam keadaan itu? Meskipun dia mengandalkan kondisinya saat itu untuk membalikan situasi dan mengambil inisiatif, dia tidak dapat merusak Dai Mubai seperti yang dibayangkan. Terluka, konsumsi selalu lebih besar dari lawan. Jika terus berlanjut, dia hanya akan dirugikan. Ini juga mengapa Saalance Douluo sangat menginginkan pertempuran yang menentukan dengan Dai Mubai. Jika dia tidak dengan cepat mengalahkan lawan, dia tidak akan bisa bertahan di bawah kelelahan. Penilaian Tangsan benar. Kekuatan Saalance Douluo benar-benar berada di 3 besar dari 7 pelindung pilar suci Seagot. Tapi Tangsan telah melewatkan 1 poin. Di antara ke-7 pilar suci Douluo, roh tombak laut Saalance Douluo adalah yang paling dekat dengan roh alat master roh tanah. Itu tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan laut. Dalam hal ini, dia sebenarnya tidak lebih baik daripada kuda laut Douluo yang lebih lemah. Kemampuan Saalance Douluo dikenal luas karena kekuatan serangannya. Serangan yang mendorong ke depan, kekuatan terobosan yang kuat adalah ciri khasnya. Jika dia menunjukkan kekuatannya, apalagi Dai Mubai dan Ningrongrong, bahkan jika Oscar ditambahkan, mereka tidak akan menjadi lawannya. Jika seseorang di Pulau Seagot dapat memblokir kemampuan roh serangannya yang tangguh, mungkin hanya Seagot Douluo Bosaisi yang bisa melakukannya. Namun, dia agak meremehkan musuh. Melihat hanya 7 cincin Dai Mubai, pada awalnya dia masih tidak keberatan, tetapi segera harus mengandalkan avatar rohnya untuk menekan serangan deras Dai Mubai. Begitu dia melepaskan avatar rohnya dan ingin menukar kerusakan dengan lawan, dia kembali tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kelemahan di balik kekuatan serangannya yang tinggi secara bertahap terungkap. Itu adalah ketidakberdayaan terhadap domain tipe ilusi, serta konsumsi daya serangan yang tinggi. Di bawah bimbingan Tangsan, saat ini kelelahan kekuatan roh Saalance Douluo telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Kemampuan roh ke-9 yang kental tetapi tidak dapat dilepaskan memudar. Lautan menghela nafas, tidak peduli apa yang tidak bisa dipamerkan. Sebuah serangan target tunggal membutuhkan penguncian pada target, jika tidak bisa, dia tidak punya cara untuk menunjukkan kekuatannya. Ruang fantasi masih menutupi platform pilar suci tanpa berhamburan. Meskipun platformnya tidak terlalu besar, itu juga tidak terhitung kecil. Saalance Douluo mengerti bahwa jika dia tidak punya tempat untuk meluncurkan serangannya, dia hanya akan menghabiskan dirinya lebih cepat. Dia juga tidak menyangka kalau kedua lawannya bisa masuk ke laut. Tombak itu berputar di sekitar platform pilar suci. Tapi Ningrongrong telah memperluas ruang fantasi ke permukaan laut, dan ketika tombak emas mencari di laut, keduanya dengan cepat melompat ke peron. Ketika tombak emas mengandalkan kekuatan spiritualnya yang dikombinasikan dengan air laut untuk menyelidiki hujan, mereka memasuki laut. Mengandalkan arahan awal Tangsan, keduanya menghindari ancaman Saalance Douluo kepada mereka dengan lebih banyak ketakutan daripada bahaya. Dan kekuatan roh Saalance Douluo juga terus-menerus dikonsumsi seperti ini. Akhirnya, Saalance Douluo tanpa daya melepaskan kemampuan roh ke-9-nya, dia hanya bisa membiarkan kekuatan rohnya habis. Keluar, bertarung dengan kekuatan jika kamu berani. Suara marah Saalance Douluo menutupi laut di dalam laut. Dai Mubai selalu sangat gagah berani, tetapi saat dia akan merespons, suara Tangsan yang sederhana namun kuat mencapainya, permainan pikiran. Tidak memperhatikan. Cahaya melintas saat tombak emas menusuk ke arah platform pilar suci lance laut. Untuk melakukan pertempuran langsung, tanpa daya, Saalance Douluo hanya bisa memasuki ruang fantasi. Meskipun bertarung di domain pihak lain sangat tidak menguntungkan, jika tidak, maka gelar Douluo yang agung ini, salah satu dari 7 pelindung pilar suci, akan dikalahkan oleh kelelahan kekuatan roh. Pengalaman pertempurannya yang berlimpah memungkinkan dia membuat keputusan yang paling tepat.
Saat ini dia benar-benar ditekan oleh Dai Mubai dan Ning Rongrong dengan dukungan kekuatan spiritual Tang San. Dia harus memasuki pertempuran kontak langsung secepat mungkin. Begitu tombak itu menusuk ke dalam ruang fantasi. Bahkan dari luar, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bisa langsung terlihat keluar dari dalam. Ini juga sesuatu yang Saalan Cedoluo tidak bisa bantu. Memasuki ruang yang tidak bisa dia selidiki dengan jelas, jika dia tidak melakukan ini, mungkin dia akan langsung terluka. Itu perlu untuk mengeluarkan serangan ini untuk melindungi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama juga memperkirakan posisi Dai Mubai dan Ning Rongrong. Saalan Cedoluo memiliki banyak pengalaman pertempuran. Melalui segala macam keadaan sebelumnya, dia telah menemukan bahwa situasinya tidak meyakinkan. Dia telah sepenuhnya dipimpin oleh hidung melalui seluruh pertempuran, tidak dapat menunjukkan dominasinya, dan juga kelemahannya sepenuhnya dieksploitasi oleh lawan. Yang paling dibenci adalah bahwa setiap kali dia mengeluarkan serangan, seolah-olah mereka telah memperkirakannya sebelumnya, memilih cara yang paling tepat untuk merespons, memanfaatkan keuntungan mereka secara memadai. Dia samar-samar merasa bahwa tingkat respons ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan pengalaman. Pasti ada beberapa alasan. Hanya saja, dia tidak pernah bisa menduga bahwa keadaannya saat ini sebenarnya karena rekan musuh memiliki seseorang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang jauh di atas miliknya. Semua cahaya keemasan menyapu kabut, masih tanpa memberikan respon apapun kepada Saalan Cedoluo. Semua perasaan menyakitkan dari awal pertempuran hingga sekarang tiba-tiba meletus, kemarahan yang sulit dibendung menyebar di benaknya. Tombak itu berhenti, dengan cepat tiba di sisi pilar suci tombak laut. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosok ilusi meninggalkan tombak. Tetapi pada saat ini, hati Saalan Cedoluo memiliki perasaan takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan yang sangat besar, yang membuat bahkan kekuatan di levelnya sulit untuk melanjutkan. Siluet raksasa menunjukkan bentuk aslinya dalam kabut, cahaya keemasan menakutkan yang dipenuhi dengan aura tirani meletus di depan matanya, 6 cahaya keemasan berkumpul di udara untuk membentuk karakter pembunuh raksasa. Tetapi anehnya, pada saat yang sama saat serangan ini muncul, itu tidak benar-benar menargetkan tubuh Saalan Cedoluo. Dengan kata lain, Saalan Cedoluo dapat sepenuhnya menghadapinya dengan menghindar. Namun, apakah dia akan menghindar? Jawabannya tentu saja negatif. Di belakang Saalan Cedoluo adalah pilar suci Lancelaut. Sebagai pelindung pilar suci, bahkan mungkin secara naluriah, karena takut pilar suci terluka dan martabat Seago dilanggar, dia sama sekali tidak bisa mengelak. Satu-satunya cara adalah memblokir. Dan lawan tidak menargetkannya, menggunakan semua energi penargetan untuk kekuatan serangan. Serangan energi semua taruhan langsung meletus. Awalnya, ini adalah rencana Saalan Cedoluo untuk memancing musuh. Anda dapat memprediksi apa yang akan saya lakukan? Baiklah, kalau begitu saya akan membiarkan Anda memprediksinya. Ketika tombak emas kembali ke pilar suci tombak laut, tubuhnya akan meninggalkan tombak, seolah-olah dia tidak lagi memiliki kekuatan roh untuk terus mendukung avatar roh. Pemisahan ini juga benar-benar nyata. Dia tahu bahwa jika dia tidak benar-benar berpisah, dia tidak akan bisa menipu lawan. Namun, bahkan jika lawan memiliki prediksi pertempuran yang lebih kuat, mereka masih tidak dapat memprediksi kemampuan spesialnya. Itu adalah kemampuan dari tulang roh tunggal Saalan Cedoluo. Itu juga karena tulang roh inilah dia memiliki kemampuan untuk menjelma sebagai tombak dalam avatar roh. Itu adalah sesuatu yang dia dapatkan kembali ketika dia mendapatkan cincin roh ketujuhnya. Tulang roh memberi pencampuran dan pemulihan. Dengan kata lain, dalam keadaan apapun, dia bisa menarik energi tulang rohnya secara berlebihan untuk segera kembali ke bentuk avatar roh spesialnya. Dengan goyangan tombak, meninggalkan avatar roh, ketika serangan lawan turun, pulihkan lagi. Jika lawan tidak menyerang, maka dia mungkin juga beristirahat di platform pilar suci. Bagaimanapun, kekuatan rohnya jauh melampaui lawan. Selama dia punya waktu untuk bernafas, dia tidak akan kalah. Bahkan mungkin 2 burung dengan 1 batu. Namun, Saalan Cedoluo tidak menyangka bahwa, sementara lawan benar-benar melancarkan serangan itu berbeda dari apa yang dia bayangkan pada satu titik. Tepatnya, itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jejak keraguan dengan cepat menyebar melalui pikiran Saalan Cedoluo. Master Roh dengan roh macan putih itu hanya memiliki 7 cincin roh, jadi saat ini kemampuan serangan tertingginya adalah kemampuan roh ke-6-nya, karena kemampuan roh ke-7-nya adalah avatar rohnya. Tapi, mengapa serangan yang satu ini sepertinya tidak lebih lemah daripada saat dia sendiri meluncurkan kemampuan roh ke-8-nya dengan kekuatan penuh? Selain itu, momentum ke depan yang tak henti-hentinya seperti itu,
Semua energinya benar-benar meletus, juga tidak menargetkannya. Tetapi di suatu tempat dia benar-benar tidak berani mengelak. Bukankah semua ini terlalu aneh? Hanya saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya. Menghadapi serangan menakutkan itu, dia masih bisa memblokirnya. Kemampuan pemulihan langsung diluncurkan, dan tubuh yang baru saja terpisah ditarik kembali dengan paksa oleh kemampuan tulang roh ini, saat tombak itu secara singkat berubah menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi serangan Dai Mubai. Saalanche Douluo percaya bahwa bahkan jika serangan lawannya kuat, itu paling banyak akan melukainya, tetapi itu sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah avatar roh khusus yang memiliki resistensi dampak yang tak tertandingi. Dan karena lawan mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan seperti ini, mereka pasti akan mengekspos celah yang sangat besar. Saat itu adalah saat dia akan melakukan serangan balik. Adapun Master Roh tipe pendukung lainnya, mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan serangan. Selama Master Roh tipe serangan kekuatan ini ditangani, yang lain bisa ditangani dengan santai. Domain tidak bisa menghentikannya.